Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Hairul Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rekonstruksi bangunan cagar budaya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas meliputi definisi dan prosedur pelaksanaan rekonstruksi cagar budaya. Nah, definisi secara umum. Rekonstruksi cagar budaya adalah upaya pemulihan bangunan yang kegiatannya menitik beratkan pada pengembalian keaslian bentuk bangunan dengan penambahan bahan baru. Nah, rekonstruksi cagar budaya merupakan salah satu pekerjaan di dalam proses pemugaran cagar budaya. Nah, pekerjaan ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan atau mengawetkannya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Nah, objek-objek rekonstruksi cagar budaya itu meliputi yang pertama benda cagar budaya, yang kedua bangunan cagar budaya, dan yang ketiga struktur cagar budaya. Nah, benda cagar budaya ini adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Nah, contohnya seperti ini, ada koin-koin pada yang koin-koin bersejarah, terus ada beberapa arca. Nah, yang kedua, pengertian dari bangunan cagar budaya. Nah, bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang bertinding dan atau tidak bertinding dan beratap. Nah, contohnya seperti bangunan yang ada yang sedang saya tampilkan berikut ini, seperti candi, terus bangunan-bangunan sejarah lainnya. Nah, yang ketiga struktur cagar budaya. Nah, struktur cagar budaya ini adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Nah, contohnya seperti tugu, jembatan, jalan, dan sebagainya. Nah, menurut Yusuf Kardawi, ada 3 poin penting dalam rekonstruksi, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Dan yang kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. Yang ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakter aslinya. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan proses pelaksanaan rekonstruksi Candi Bubrah di kawasan Prambanan, Yogyakarta. Sampai jadi seperti ini, itu harus meliputi proses dari identifikasi, kemudian proses pelaksanaannya, baru bisa menjadi bangunan seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, karena sebagai bagian dari proses pemugaraan cagar budaya, rekonstruksi harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
Ini adalah salah satu contoh yang tadi proses rekonstruksi Candi Bukrah kawasan Prambanan, Yogyakarta. Nah, selanjutnya tentang prosedur pemugaran. Nah, ada 3 tahap dalam proses pemugaran. Yang pertama, tahap prapemugaran yang meliputi studi kelayakan dan studi teknis. Nah, studi kelayakan ini apa? Studi kelayakan ini yaitu studi tentang kegiatan pengumpulan dan pengolahan data cagar budaya. Nah, kalau studi teknis yaitu studi tentang kegiatan perencanaan pelaksanaan pemugaran. Nah, selanjutnya yang kedua, tahap pemugaran. Nah, tahap pemugaran ini meliputi yang pertama perbaikan struktur dan yang kedua pemulihan struktur. Selanjutnya yang ketiga, tahap pasca pemugaran. Nah, tahap pasca pemugaran meliputi penataan lingkungan situs yang bertujuan untuk melindungi atau memelihara kelestarian cagar budaya dan pemanfaatannya. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus tentang rekonstruksi cagar budaya. Nah, studi kasus yang saya ambil dari artikel adalah studi kasus tentang rekonstruksi bala putih tentang material yang disesuaikan kondisi kekinian. Nah, ini adalah bala putih atau Istana Sultan Sumbawa yang sering disebut Wisma Daerah. Nah, bangunan ini merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang berada di kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Nah, namun pada tanggal 11 Juli 2017, kebakaran hebat melanda bala putih tersebut. Api melahap habis lantai 2 yang bahan utama bangunannya adalah kayu. Nah, proses rekonstruksi ini diawali dengan mengidentifikasi kerusakan pada bangunan tersebut. Nah, permasalahan pada cagar budaya tersebut sesuai dengan prosedur konservasi yang akan ditindaklanjuti dengan melakukan observasi lapangan atau studi konservasi. Nah, observasi lapangan merupakan pengamatan awal untuk mengetahui permasalahan pada cagar budaya dengan melakukan perekaman data dan dokumentasi objek dan lingkungannya. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis untuk mengetahui jenis dan kualitas bahan, faktor penyebab, proses, gejala kerusakan, dan pelapukan yang terjadi, dan analisis komprehensif terhadap objek dan lingkungannya. Jadi ini merupakan yang baru saya sampaikan merupakan tahap pra pemugaran atau tahap sebelum proses pelaksanaan pemugaran. Nah, pada yang baru saja saya sampaikan merupakan studi tentang studi kelayakan. Nah, lalu studi teknisnya bagaimana? Nah, studi teknisnya ini berisi tentang metode atau cara pelaksanaan di lapangan. Nah, salah satu contohnya pada bangunan Bali Putih ini. Nah, karena terlihat pada bangunan ini ada banyak yang hangus terbakar. Lalu bagaimana caranya agar bangunan ini bisa kembali utuh, namun strukturnya itu dikombinasikan dengan material yang kekinian. Nah, contohnya misal pada kerangka plafon. Nah, kerangka plafon itu kan tidak terlihat atau non-expose. Nah, pada kerangka plafon itu mungkin bisa saja menggunakan rangka baja. Lalu untuk menyambungkan pada bagian yang terlihat masih yang tidak terekspos bisa disambung dengan kayu sehingga keutuhannya itu tetap terlihat. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.